Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin. Ya. Videoin ke sampai akhir. Videoin ke sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya seperti nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Ya. Kemudian selawat serta salam dalam pemula kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Ya, fisik sehat. Sehat. Fisik sehat. Fisik kurang. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya sekalian. Sakit hati, galau, kegagalan, kegagalan, yang lain sebagainya. Ya, itu nilai saya. Ya, jangan salah pikirkan, jangan salah dalam hati. Ya, karena nanti mudah-mudahan sekarang menemukan sesuatu yang jauh lebih indah daripada semua yang diberikan kepada kita itu adalah nikmat ya. Suatu saat kita akan hilang, tapi insya Allah akan ada yang lebih baik lagi ya. Oke, baik. Sebelum ke pelajaran ini saya akan mencoba untuk absen terlebih dahulu ya, seperti biasanya yang pertama Aditya Galuh Nugraha, kemudian Andika Sofian, kemudian Anissa Humairah, kemudian Arabella Putri Andika, kemudian Aludia Badina Yahya, kemudian Bimo Rahmat Kusuma, Hadir. kemudian David Fadila Reina, kemudian Dea Andini Fibriati, TLC. kemudian Fajar Pramudia, Hadir. Hadir. kemudian Fadila Sani, kemudian Ferry Febriati, kemudian Alicia Rafifa Asna, kemudian Hafsa Bulan Fahmita, kemudian Yomi Ahmadi mana? Main dari kabur. Kemudian dari Laura, Hadir. Enggak salah dong. kemudian Isnaini Aulia, kemudian Jasmine Sheryl Jatra, dan Juliana Azhara Putri, ada udah ada kabar? Sakit. Kemudian Tri Raina Mutia Gadi ada.
Dia coba lihat videonya. Ya, Zevia Juno. Hadir. Video apa sih? Bagian akhir coba. Enggak, mana? Ya, yang udah Prawira dibuka. Kemudian Made Fatimah Wianita. Hadir. Makanya di sini. Ayo. Ayo. Dan Marsha Buka Yemina. Hadir. Kemudian Muhammad Dafa Kalimantan Alam. Ya. Bapak. Kemudian Muhammad Yafi ada. Ada hadir ke Ustaz. Kemudian Nadia Syafi'i. Kemudian Naufal Fredrik Yohan. Sakit Pak ya, Pak. Kemudian istri Nabilah ada. Kemudian Bella Baik ada. Kemudian Kama Bagus Marwan. Kemudian Kama Hati ada. Kemudian Siti Salma Maulida ada. Siti Septiani ada. Kemudian Zahid Zainab Nisa. Kemudian Zahwa Aulia Ibrahim. Ya baik, ya adik-adik sekalian, ini ada teman ya yang kiranya sedang mengalami hati yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakitnya. Dan bisa menolong kita semua dengan bermaaf ya. Juga kita doakan kepada kerabat kita, teman kita, ataupun saudara-saudara yang sayang kita gitu ya, sedang sakit atau terkena musibah, semoga diberikan kesehatan selalu ya, semoga diringankan dan juga mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas normal ya, terutama aktivitas dalam ibadah. Dan mudah-mudahan juga jika kita semua mempunyai tujuan ataupun hajat tertentu begitu ya, misalkan mengidamkan doi ataupun yang lainnya begitu ya, ya tentu saja jika sesuai dengan tidak bertentangan dengan syariat ya, mudah-mudahan Allah segera mengabulkannya, segera mempermudah jalannya kita untuk menggapai ya. Oke baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini sudah berada di penghujung gitu ya, penghujung pembelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti pada semester ini begitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik sekalian gitu ya, senantiasa untuk ikut hadir gitu ya dengan baik, dengan bijaksana gitu ya, terutama ketika saya mengundang ya. Dan mohon kiranya mohon ridhonya juga kepada adik sekalian ya, diajak dengan saya gitu, mudah-mudahan ikhlas gitu ya, kalau tidak diajak dengan guru yang bersangkutan alias guru gitu ya, mudah-mudahan apa yang telah saya ajarkan ataupun apa yang telah saya sampaikan ya, kepada kalian semoga bermanfaat ya, dan mudah-mudahan semoga bisa kita aplikasikan terus di depannya ya, terutama kan ini merupakan kegiatan kita di dalam pendidikan agama Islam ya, kait materi-materi agama Islam ya, biasa kita lakukan setiap hari ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ya, selalu memberikan pelajaran selalu lah dari segala aktivitas yang kita lakukan, terutama aktivitas dalam ibadah ya. Dan ini pun kalian pergi sekolah untuk belajar merupakan salah satu ibadah yang kalian lakukan ya. Oke baik, guys sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu terkait operasi syariah ya. Pada kesempatan minggu lalu nanti kita akan yang kelompok yang belum maju ya, kelompok 3 nanti akan jadi digabung gitu ya, digabung dengan materi yang akan kita bahas pada saat ini ya. Jadi sebelum ya, seperti biasa kita sebelum kepada pembelajaran inti, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu ya. Silakan bisa dibuka buku PABP-nya di halaman 87 ya. Halaman 87 itu ada rangsangan kaidah pakaian 2 yang seperti biasa yang kita bacakan ya. Mari kita baca bersama-sama.
berapa Pak? Kalau tidak ada baunya, juga bukan di handphone belum bisa. Surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Oke, jika sudah dibuka, baru kita bisa membacanya bersama-sama ya. Kita awali dulu dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu Oke baik ya, jadi seperti yang sudah kita baca, mudah-mudahan kita yang membacanya mendapatkan pahala ya, dan juga bagi yang mendengarkan juga mendapatkan pahala seperti yang membacanya ya. Nah, di dalam surat-surat yang tadi, surat Al-Maidah ayat 2 seperti biasanya ya, yang sudah kita bahas pada minggu lalu, bahwasanya di dalamnya ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya, terutama jika disambungkan atau realisasikan dengan materi yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan bisa mengambil atau mengutip yang ayat mengenai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya, yang maknanya bahwasanya kita harus senantiasa tolong-menolong dalam segala hal yang kebajikan dan juga dalam urusan takwa ya. Itu berlaku bagi kita pada semua yang ada di sekeliling kita ya, makhluk yang Allah ciptakan ya, terutama hubungan kita dengan manusia ya. Itu harus kita kedepankan depannya terkait tolong menolong, terutama dalam hal yang baik-baik ya, dan juga menggunakan takwa, dan jangan sampai juga sebaliknya ya, kita tolong menolong dalam hal yang buruk-buruk alias dalam melakukan hal kejahatan, kemudian sifat-sifat yang jelek ya, dan sebagainya, terutama juga kerusuhan ya. Nah, itu pun dilarang oleh agama kita. Maka dari itulah kita harus bijak-bijak selalu ketika kita bertindak ya, apakah tindakan kita itu baik ataupun buruk ya. Karena saya juga melihat di sini akhirnya sekalian masih sudah balik gitu ya, sudah mumayyiz ya, mumayyiz yaitu orang yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar ya, kita dengan yang baik ya. Nah, itu pun harus adik-adik sekalian gunakan di kehidupan masing-masing ya, seperti itu. Oke, ya, jadi pada kesempatan kali ini coba kita akan membahas sedikit mengenai koperasi syariah. Ya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai koperasi syariah.
berdiskusi dengan yang lain. Ya, nah di dalam koperasi syariah mungkin ada sekali juga sudah saya mendengarnya ya terkait koperasi. Ya, nah di koperasi juga ada yang konvensional sama seperti yang sempat apa yang materi-materi sebelumnya kita tentang perbankan dan juga tentang asuransi. Ya, yang konvensional atau alias yang umum dan juga ada yang syariah, koperasi syariah. Kalau misalkan berpacu kepada pengertiannya, gitu ya, mengenai koperasi syariah, ya, oke mungkin saya akan sampaikan lagi kepada kalian, ya, jikalau kalian belajar, gitu ya, jika kalian belajar sedang menuntut ilmu, entah itu di sekolah ataupun misalkan di pengajian di rumah dan lain sebagainya, ya, jadi adab yang harus kita tunjukkan, adab yang harus kita kedepankan adalah yang pertama itu tentu saja ya menghargai ilmu tersebut. Ya, menghargai ilmu tersebut. Nah, menghargai dengan apa? Salah satunya adalah yaitu kita menyimpan, ya, kita menyimpan, kita mencatat dengan baik apa yang telah kita dapatkan. Ya, jadi dosen saya pun, guru saya pun pernah berkata ya, bahwasanya memang jikalau kita sedang belajar, ya kita benar-benar harus kedepankan adab kita sebagai seorang pelajar yang baik. Ya, itu satunya menghargai ilmu tadi, ya. Jadi ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen saya begitu, dan itu harus senantiasa dicatat begitu, ya. Ataupun kiranya kalau misalkan tidak bisa atur ilmu seperti ini, mungkin adik-adik sekalian nanti bisa untuk meminta PPT-nya atau PowerPoint-nya pada saya begitu. Ya. Jadi materi yang telah dipelajari atau telah disampaikan oleh guru-guru kalian itu harus senantiasa dicatat, ya. Dicatat, dan juga nanti insya Allah kalau misalkan ke depannya nih adik-adik lupa misalkan terkait materi apa yang disampaikan, nah nanti adik-adik sekalian pasti bisa membukanya kembali, ya. Nah itulah salah satu contoh kita dalam menjunjung tinggi ilmu tersebut, ya. Jadi ilmu yang telah diajarkan itu tidak hanya sebatas masuk telinga kanan bulat telinga kiri saja gitu, ya, alias kayak dipelajari hari itu aja udah kayak dipelajari lagi depannya, padahal siapa tahu memang akan berguna sekali, ya. Apalagi ini terkait pembelajaran PABP, ya, pembelajaran materi di agama Islam, ya, pasti insya Allah akan berguna sekali, ya, akan bermanfaat selalu ke depannya. Who's know, siapa yang tahu, ya pasti kalau tentang ilmu agama, ya, nanti efeknya pasti akan ada di sini di dunia maupun nanti ke akhirat, ya. Akhirat seperti apa, ya pasti, ya kita juga suatu saat akan berpulang akhirat, ya. Suatu saat akan berpulang akhirat, kita harus membawa bekal. Nah, kita menyiapkan bekalnya tersebut tentu saja harus menggunakan ilmu, ya. Harus menggunakan ilmu. Nah, ilmu tersebutlah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ya, guru-guru terdahulu dan lain sebagainya, itu pun harus kita ajarkan dengan baik, merawat dengan baik, ya. Jikalau kapasitas kemampuan otak kita misalkan belum mumpuni, misalkan ya masih standar lah, alias kayak kita baca 1 menit langsung hafal terus, ya, misalkan 10 tahun ke depan masih hafal gitu kan kita tidak tahu gitu, ya. Nah maka dari itulah dicatat dengan baik, ya, atau misalkan dalam bentuk soft copy, nah itu disimpan dengan baik gitu, ya, di file manager HP kalian gitu, ataupun di laptop kalian, komputer kalian dan sebagainya, ya. Dan suatu saat nanti pasti kalian akan buka-buka kembali karena kalian sedang search di file manager gitu. Kemudian kalian menemukan tadi misalnya soft copy-nya, bisa kalian baca kembali, ya. Itulah salah satu contoh kita dalam mengedepankan adab kita di dalam ilmu yang sedang kita dapatkan, ya. Jadi mangga bagi adik sekalian, kalau misalkan nanti kalian sedang menulis, sedang mencatat kemudian terlewat gitu, nanti bisa minta saja kepada saya PPT, atau mungkin salah satu orang meminta kemudian bisa di-share lagi ke teman-teman yang lain, ya. Jadi seperti itu. Jadi semoga kita maksimalkan waktu yang ada, ya, dengan selalu belajar dan belajar, ya, seperti itu. Oke, baik ke materi mengenai koperasi syariah. Dari sini ada pengertian mengenai koperasi syariah itu seperti apa, ya. Jadi koperasi syariah merupakan badan usaha, ya, yang menjalankan aktivitas usahanya, prinsipnya dalam prinsip tujuan kegiatan sesuai berlandaskan dengan Al-Quran maupun hadis, ya. Kalau misalkan kita menemukan suatu mengenai syariah, pasti, ya, akan berlandaskan begitu, pasti akan berlandaskan pada dua sumber hukum kita nih dalam agama kita, yaitu Al-Quran maupun hadis,
ya semuanya pasti akan menggunakan seperti itu, berbasis syariah. Ya. Kemudian di yang kedua nih, pengertian kedua koperasi syariah itu apa sih? Yaitu badan usaha yang menganggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi ya dengan melaksanakan kegiatannya ya tadi berdasarkan prinsip syariah tentunya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kelanjutan dengan prinsip kekeluargaan. Ya, dan biasanya kekeluargaan ini memang selalu ditekankan, selalu dikedepankan di dalam koperasi. Ya, nah itulah di dalam koperasi kan kalian tahu lambang koperasi. Ya. Lambang koperasi itu kalau tidak salah pohon beringin seperti apa namanya lambang sila ketiga Pancasila ya, pohon beringin terus di atasnya ada kayak timbangan ya. Nah itu di dalamnya juga ada prinsip tadi keadilan, kekeluargaan dan lain sebagainya. Ya, itu di dalam koperasi. Kemudian ada juga nih di dalam koperasi ini ada regulasinya terkait apa namanya hukum ya yang ada di Indonesia ini yang mengatur tentang koperasi ya, yaitu ada di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KUKM ya, di dalam pasal 1, butir 2 dan 3 nomor 16 garis-miring P garis-miring M KUKM garis-miring 9 2015 ya. Dan di dalamnya ada terkait sini ini juga yang kiranya bisa kalian pahami ya. Ada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS dan juga ada unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS ya. Maknanya apa sih Pak? Yaitu koperasi yang kegiatannya usahanya itu meliputi simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan syariah dan termasuk di dalamnya ada pengelolaan zakat, infak ya, sedekah dan juga wakaf ya. Kemudian yang selanjutnya, nah terkait koperasi, jadi di dalam itu pasti pengelolaannya itu secara kekeluargaan ya, tadi ada prinsip kekeluargaan secara bersama-sama dikelolanya ya oleh anggota-anggotanya. Kemudian pembagian keuntungan dalam koperasi juga dihitung berdasarkan peran serta dan andil dari masing-masing anggota yang disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Kemudian jadi di dalam koperasi syariah juga, di dalam koperasi syariah ada kaitannya dengan BMT. Nah, di sini mungkin kiranya adik-adik sekalian belum pernah nih mendengar istilah dengan BMT. BMT itu apa sih Pak? Yaitu Baitul Mal wa At-Tamwil. Ya, Baitul Mal wa At-Tamwil. Nah ini harus kiranya adik-adik sekalian pahami. Ya, jadi di BMT ini Baitul Mal wa At-Tamwil sama kiranya sama dengan koperasi syariah. Tapi ada yang membedakannya. Membedakannya apa? Kalau misalkan dilihat secara maknanya ya, Baitul Mal itu maknanya lembaga zakat dan At-Tamwil itu lembaga keuangan syariah. Jadi si BMT ini sama seperti koperasi syariah dan juga pengelola ada dua bidang tentunya ya, ada dua bidang yang dikelolanya. Nah, kalau bidang yang dikelolanya itu yaitu yang pertama ada keuangan syariah dan juga yang kedua pengelolaan zakat. Sedangkan di koperasi syariah itu hanya mengelola keuangan syariah aja. Ya, bisa dibedakan antara BMT dan koperasi syariah? Bisa Pak. Bisa? Oke, sekali lagi kalau misalkan BMT itu dua, yaitu tadi keuangan syariah dan juga dan pengelolaan zakat. Nah, sedangkan koperasi syariah hanya Keuangan syariah aja. Ya, yang ada di dalam. Ya, itu perbedaannya antara BMT dan juga koperasi syariah. Kemudian tentu saja tujuan dari koperasi syariah itu apa sih? Yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota ya, dan masyarakat secara umum untuk membantu atau membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Ya, ini yang pasti nilai-nilai dan prinsip Islam ini yang senantiasa ditekankan atau ditingkatkan. Ya. Kemudian, nah kalau misalkan dari sejarah nih, sejarah koperasi syariah, ya mungkin pada zaman dulu ya, mungkin kiranya 1 abad yang lalu, ya terkait syarikat dagang Islam, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Di sini di kalian kelas 10 ada pelajaran sejarah. Ya mungkin kalau apa namanya sejarah terkait peradaban Islam ya atau pernah kalian belajar sebelumnya, mungkin kalian sudah asing dengan syarikat dagang Islam. Ya, jadi apa namanya ada udah pernah dengar? Belum? Oh iya berarti belum pelajari. Jadi kayak apa namanya ada suatu badan di pada zaman dulu antara tahun 1900 sampai 1945 ya. Jadi kan di sana juga banyak sekali kayak kalian pernah mendengar kayak apa BPUPKB, kemudian apalagi kayak
yang apa namanya terkait sejarah-sejarah Indonesia, juga kan sejarah yang bersifat Islam gitu. Ya, nah ini pun salamnya ada, yaitu STI, Sekat Agama Islam. Ya, nah itu diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo, kota Solo tepatnya. Ya, pada zaman dulu koperasi. Ya. Nah, kalau misalkan tadi kan koperasi syariah ya, kiranya hampir mirip dengan BMT. Ya, kalau BMT tadi ada pengelolaan zakatnya dalam. Nah, kalau kelompok BMT di Indonesia yang pertama kali ada namanya BMT Bina Insan Kamil. Itu lebih tepatnya pada tahun 1952 ya di Jakarta. Ya, itu sejarah singkatnya. Nah, kemudian yang tadi terkait dasar hukum koperasi syariah kan ada asalnya dari aturan hadis. Ya, sama seperti pada pembahasan yang telah lalu. Ya, jadi kita berpacu atau patokan pada Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat kedua, ya surat 5 ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita senantiasa tolong menolong dengan segala siapapun ya dalam hal kebajikan dan juga takwa. Ya, serta kita jangan tolong menolong dalam hal yang keburukan dan juga keburukan. Ya. Itu kemudian ada di Pancasila, sila kelima, ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Pancasila sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, prinsip keadilan ini juga masih ada di dalam koperasi syariah ini. Ya, sedangkan dalam logo koperasi syariah yang tadi saya sampaikan ada logo koperasi bentukannya itu Bahan beringin. ya pohon beringin dan juga ada timbangan. Ya, jadi timbangan tadi ada makna filosofisnya bahwasanya itu koperasi harus menerapkan keadilan bagi semua anggotanya. Ya, oke, mungkin adik-adik sekalian saya masih minta waktu sekitar 5 menit lagi. Ya, saya akan sampai ke tadi ke pembahasan mengenai seperti pada kesempatan minggu lalu ya terkait peer teaching ataupun kitab sebaya. Ya. Nah, kemudian ada di dalam undang-undang ya amandemen di dalam pasal 33 ayat yang pertama terkait perekonomian disebut sebagai usaha bersama atas asas kebijakan. Ya, jadi relevan asas dan prinsip dalam koperasi syariah yaitu asas gotong royong dan juga kekeluargaan. Ya. Terus seperti itu regulasinya dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan ya ada dasar hukum koperasi syariah yaitu peraturan menteri dan juga mungkin kiranya bisa kalian pahami atau bisa kalian ingat-ingat ya peraturan menterinya 16 SPM dan KUM dan UKM dan 19 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi. ya. Nah, kemudian di sini intinya ya juga ini harus dipahami ya, terkait kegiatan dan juga usaha apa saja sih yang dilakukan di dalam koperasi syariah. Ya. Nah, di sini saya juga membuat rangkaian ini masih berpacu pada materi yang ada di dalam buku paket. Ya, di dalam buku paket ada 10 kegiatan. Ya, ada 10 kegiatan dan juga usaha dalam koperasi syariah. Ya. Nah, jadi dalam 10 ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini kegiatan dan juga usaha koperasi syariah itu ada 10. Ya.
ada penghimpunan dana, penyaluran dana, investasi atau kerjasama, jual beli, layanan jasa, pengalihan utang atau hawalah, pegadaian syariah atau rahan, pendelegasian amanah atau wakalah, penjamin atau hawalah, atau pinjaman anak. Ya, nah ini juga yang harus kalian pahami ini. Ya, dari sekarang harus pahami ini. Maksudnya jadi kayak kalau misalnya kalian mendengar kata hawalah itu maknanya apa, hafalah itu apa gitu. Itu harus dipahami. Ya, jangan sampai balik gitu ya. Kalau kata hawalah, ya hawalah atau ya mungkin kiranya kalian mempunyai suatu apa namanya kata gitu ya berhubungan dengan kata hawalah, ya mungkin bisa dikaitkan gitu ya, yang maknanya itu pengalihan hutang gitu. Ya, jadi misalkan ada seorang yang mempunyai hutang kepada si A gitu, ya. Nah, jadi si seorang yang berhutang itu juga apa namanya dia pernah dipinjam hutang oleh orang lain gitu. Ya. Nah, bisa nanti dialihkan ke yang punya hutang itu. Ya. Kemudian kalau misalnya pegadaian syariah atau rahan ya, orang dengan kata rahan pasti harus kalian ingat gitu ya terkait pada pegadaian. Kemudian wakalah atau pendelegasian mandat gitu ya, atau alias kayak menugaskan seseorang gitu ya. Kemudian ada penjamin atau wakalah atau pinjaman. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi tugas yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya, sok mangga seperti pada kesempatan yang minggu lalu gitu ya. Sama aja gitu, kelompoknya yang satu lagi aja masih berbeda ya. Kelompok 1, 2 dan 3. Silakan adik-adik sekalian, kelompok yang pertama membahas mengenai ini ya. Ya seperti kemarin ada ketua juga sekretarisnya dan anggota-anggotanya. Ketuanya silakan dibagi dengan adil gitu ya. Setiap anggotanya dia membahas tentang apa ya, silakan sekalian apa namanya rujuk pada buku yang ada kalian pegang gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada contohnya silakan disiapkan ya. Di pelajaran atau di jam yang ketiga setelah pada Jumatan, insya Allah kita akan langsung ke apa namanya presentasinya gitu. Ya, jadi mungkin kiranya adik sekalian bisa mengerjakannya atau menyelipkannya di jam istirahat dulu ya, supaya pada waktu untuk berdiskusi ya. Di seperti biasa di kalian presentasi saya menyampaikannya kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 3 mungkin bisa diselipkan ya minggu lalu ya terkait bank syariah ya. Nah, ini bisa kalian foto dulu atau bisa dicatat ya setiap kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 terkait apa saja yang disalin ya. Oke, mungkin kiranya sudah kita lakukan dulu untuk pada jam kali ini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di jam ketiga ya setelah pada Jumat. Silakan pada laki-lakinya untuk selalu bertugas gitu ya, untuk bersiap-siap melaksanakan kegiatan Jumat, dan juga yang perempuannya untuk menyesuaikan ya. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait tugas ataupun materi yang sudah sebelumnya saya sampaikan ada? Oke, jika kalau tidak ada, mari kita tutup dulu dengan membaca kalimat adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, akan kita lanjutkan kembali di jam 3 setelah ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, guys, ya Bel. Oke, baik. Dari sekalian mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, pembelajaran Yang mana, bahwasanya pada jam yang ketiga ini ya, bahwasanya pada jam Itu yang om ketiga ini siapa? kita akan dengan cara menggunakan metode atau sebaya atau safety ya. Jadi silakan kepada adik sekalian dari kelompok yang pertama, nah, sudah saya sampaikan tadi ya, dari yang apa saja untuk mempresentasikan ya. Mudah-mudahan nomor 1, 2 dan 3 sudah dicatat ya oleh sekretarisnya dan juga bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya, silakan saya kasih kesempatan kepada kelompok yang pertama dulu untuk Assalamualaikum
kami dari kelompok 1 kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengumpulan dana. Dalam mengembangkan koperasi syariah, pengurus koperasi harus memiliki strategi, kreativitas, dan inovasi dalam menggalang dana, mencari sumber dana baik yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah dan sumbangan. Adapun secara umum, penggunaan koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu simpanan awal yang merupakan modal dengan jumlah yang besar yang sama dari setiap anggota. Besarnya simpanan pokok tersebut tidak boleh berbeda antara kelompok yang lain. Masing-masing anggota memiliki peran, porsi dan maupun sama dalam hal simpanan pokok tersebut. Simpanan pokok ini hanya disetor sekali selama dalam keanggotaan koperasi. Berikutnya ada simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati, dan penyetoran dilakukan secara periodik dan tidak berkelanjutan dengan biaya pendidikan berbagai. Yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Besaran dari simpanan sukarela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal, sesuai dengan kerelaan dan inisiatif dari anggota tersebut. Simpanan sukarela ini terdiri dari dua macam skema, yaitu satu, skema dana simpan atau waria dan dapat diambil setiap saat kita anggota membutuhkan. Dua, skema dana investasi yang hanya ditunjukkan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil sharing profit, sharing maupun profit sharing. Bagian D, investasi dari pihak lain. Investasi dari pihak lain merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk mengembangkan usaha. Karena jika hanya mengandalkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi saja, jumlahnya akan terbatas untuk memenuhi seorang usaha dari koperasi syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat berorganisasi sama dengan bank syariah ataupun bank pemerintah dan tidak ada namanya dalam Dua. Magalu. penyaluran dana berdasarkan persiapan dan tujuan dari koperasi syariah, maka dana yang dihimpun dari anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lain haruslah disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil, mudarobah dan musyarakah, atau jual beli, piutang, mudarobah, piutang salam, piutang istisna. Atau sejenisnya. Bahkan jika sudah memungkinkan, maka koperasi syariah dapat menyalurkan dana dalam bentuk pengalihan utang atau jualan, sewa, menyewa, ijarah, ataupun pemberian manfaat dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Investasi atau kerjasama dalam hal melaksanakan kegiatan investasi. Koperasi syariah melakukannya dengan skema mudarobah dan masyarakat. Koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal atau pengumpul maaf, dan pengguna atau anggota bertindak sebagai pelaku usaha atau mudorib. Kerjasama dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberikan modal yang bisa lebih hasil. Contohnya adalah pendirian klinik kesehatan, kantin sekolah, minimarket, swalayan, rumah makan, dan jenis-jenis usaha. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Muhammad Jafar, absen 25. Saya dari Padalehan, absen 7. Saya adalah kelompok Marwan, absen 3. Saya Rabel Putri Andika,
Bapak-Bapak adik sekalian, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak juga yang telah mengumpulkan terkait kegiatan berusaha dari Koperasi Syariah, dari misalnya ya seperti pegadaian syariah atau rahim, kemudian pendelegasian madat atau wakalah, kemudian pinjaman wakalah dan juga pinjaman utang. Ya, dan kayaknya juga di dalam Koperasi Syariah tentu saja kita pasti mengetahui bahwasanya ada manfaat yang terkandung dalam Koperasi Syariah atau penggunaan Koperasi Syariah itu seperti apa begitu. Ya, di sini seperti mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat secara umum, perantasan prinsip-prinsip syariat Islam, ya, kemudian mempererat atau memperkuat keanggotaan koperasi yang membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan juga masyarakat umum dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin kiranya bisa adik-adik sekalian dibaca kembali, dipahami kembali dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itulah terkait Koperasi Syariah yang mungkin kiranya bisa kita pahami pada kesempatan kali ini, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita saat ini sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan politik, gitu ya. Jadi mungkin pada minggu depan atau di pekan berikutnya, yang informasi yang saya dapatkan bahwasanya mungkin ada kegiatan ataupun seperti buat simulasi ya, mungkin hampir sama seperti itu. Ya, jadi sepertinya tidak ada kegiatan kembali ya di dalam pembelajaran seperti biasanya. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan di sini ya, pada dasarnya di bab yang keempat ini mengenai asuransi, kemudian perbankan dan juga koperasi syariah, pikirannya itu bisa dipahami lagi oleh adik-adik sekalian, bisa dipelajari lagi dan juga mungkin yang tadi Bapak Syarul sampaikan, mungkin di kedepannya mungkin bisa adik-adik diterapkan gitu, ya, bisa mungkin digunakan sebagaimana mestinya. Ya, intinya mah yang seperti kita tahu bahwa syariat itu pasti akan merumuskan atau berpatokan begitu ya pada aturan maupun hadis gitu. Ya, itu pun bukan sebagai sumber hukum kita, itu hukum yang pertama di dalam agama kita. Ya, jadi mungkin tentang koperasi syariah, ya, bahwasanya koperasi syariah merupakan sebuah badan usaha ya yang beranggotakan yang di dalamnya ada anggota yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi intinya mah di dalam koperasi syariah itu menggunakan prinsip dari kita, oleh kita dan juga oleh kita. Ya, jadi mungkin seperti itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, gitu. Ya, jadi mungkin kiranya gimana ya? Selanjutnya ada satu penugasan lagi dari saya, ya, satu lagi penugasan dari saya pada adik sekalian bisa silakan bisa dikerjakan yang di rumah sebagai juga latihan. Ya intinya mah untuk kisi-kisi begitu. Intinya mah kisi-kisi yang bisa adik-adik sekalian pelajari mengenai bab ketiga dan juga keempat dalam sebelumnya terkait akhlak dan juga nah untuk ini ya, silakan kerjakan sebagaimana mestinya penilaian pengetahuan di bawah yang keempat bagian A dan juga yang B. Bagian A silakan dikerjakan isinya saja, jawabannya saja. Juga bagian B terkait esai ya. Yang mungkin itu pembelajaran atau yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Ada yang ada di sekalian? Gitu. Ada? Terkait bab yang keempat ini? Tidak ada? Oke, baik. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi juga, oke, ini di luar konteks. Bahwasanya kita sudah berada di penghujung. Ya, mungkin saya di sini, mungkin kiranya kalau misalkan memang di minggu depan tidak ada kegiatan pembelajaran lagi, di sini saya sampai di sini saja, gitu. Dalam menemani kalian. Ya. Ayo jangan sedih. Kok sakit sih? Berasa ditinggal suami.
hanya sampai sini saja. Apa namanya, bisa saya bisa menemani kalian semua begitu. Dan pertama di dalam kegiatan pendidikan dan pemeriksaan memberi pekerjaan. Ya. Kalau kita lagi. Oh iya, silakan. Ya, jadi apa namanya, sebagai penutup juga gitu ya, saya benar-benar menyampaikan kepada kalian semua, ya, benar-benar menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya pada kalian gitu ya, karena dengan adanya kalian ini saya menjadi termotivasi, kemudian bisa mengetahui gitu ya kekurangan saya seperti apa gitu dalam hal mengajar gitu. Ya, mungkin kiranya juga jikalau adik-adik sekalian ingin apa namanya yang mungkin bisa juga mengharapkan pada kalian ya, juga mengharapkan pada kalian bisa kiranya menuliskan sepatah atau dua patah kata begitu ya, sepatah atau dua patah kata terkait saran ataupun kritik ataupun apapun itu terkait bagaimana saya mengajar kalian gitu ya di setengahnya kertas lah gitu ya. Jadi misalkan yang tengah disobek ada dua kertas, kemudian bisa dibagi dua begitu. Ya, jika lo berkenan, mangga silakan bisa ditulis gitu. Ya, kemudian dikumpulkan di ketua kelas bisa diberikan kepada saya di ruang meeting gitu. Ya, karena sekarang jamnya sudah habis gitu ya, dan sudah ada tugas selanjutnya. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Ya, jika lo mungkin kiranya minggu depan masih ada bisa ada kesempatan bisa nanti coba kasih masuk. Ya, jika tidak ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Mungkin kiranya sampai sini saja. Ya. Fajarnya nangis, Fajar. Sebenarnya saya juga mungkin kiranya masih bisa kali ya kita melakukan foto bersama. Iya. Ya. Fajar, Satu udah. di sini di depan. Fajar takut sama Atau dua Fajar. foto saya mungkin. Ya. Fajar Ya, udah, mungkin ih. seperti itulah yang bisa saya apa namanya bimbing kalian pada kesempatan Fajar ini. udah, Ya, cuma saya berharap nggak apa-apa. kepada kalian Udah nggak apa-apa, senantiasa belajar, selalu semangat belajar ya, terutama mempelajari di dalam hal agama gitu ya, yang agama ya, mempelajari terus ya, insya Allah pasti akan berguna pada di masa depan yang ya. Jangan kok saya sering sampaikan kepada anak-anak saya anak-anak saya di SD gitu ya, jangan sampai melupakan 3 SB gitu ya. 3 SB itu apa? Sholat belajar, dan sholat belajar. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ada yang tanyakan dulu atau terkait di luar materi, silakan tidak apa-apa. Ada yang ditanyakan dahulu? Ya boleh. Maka juga jika lo ingin di diparaf gitu. Jadi silakan kalau kalian yang kemarin belum diparaf ataupun tugas kalian yang bilang dari diparaf itu bisa dikumpulkan gitu ya. Mungkin saya akan paraf di ruang meeting nanti, kiranya bisa diambil di hari Senin gitu ya. Buku PABP-nya bisa diambil oleh kalian di hari Senin. Jangan saya ditaruh di ruang ya. Ya, ditaruh. Ya, mungkin ada yang lagi ingin tanyakan gitu. Tidak ada? Oke, mungkin apa? Nanti pas sudah itu Bang ngajak lagi Pak. Apanya? Ya Bang ngajak kita lagi. Ya, mungkin ada. Kalau misalnya minggu depan Kalau minggu depan sudah tidak ada kegiatan belajar. Ya, oke. Apa? Namanya kurang tahu sih, mau ya itu mau perang taktik kan kita nggak tahu. Kita banyak tahu. Makanya saya juga memfollow akun sosial kita bersama gitu ya, akun sosial kalian gitu. Jadi saya pun masih bisa melihat kalian beraktivitas. Ya kan kita tidak tahu. Ya Fajar udah nggak apa-apa. Fajar udah nggak mau jadi Fajar. Fajar jangan nangis. Sama-sama tahu lah kita masih sehat, masih bisa berkegiatan. Ya, kayaknya mah jangan inilah. Jangan saya jangan perhatikan gitu ya. Fajar biasa Saya di luar lingkungan sekolah ataupun di luar untuk menyapa dan lain sebagainya. Ya, Siapa namanya di luar? Intinya mah kita senantiasa dan saya juga sudah mengalami saya ya, jadi ya jangan sampai putuskan gimana. Ya, oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada. Mama mau kasih. Oke, baik ya, saya sekali lagi banyak mengucapkan banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya mempunyai tutur kata yang salah ataupun sikap saya yang salah kepada kalian. Ya, juga saya mohon maaf apabila kekurangan saya dalam mengajar kalian. Saya juga di sini masih dalam fase belajar
mengajar terutama di tingkat yang SMA. Ya, oke, mungkin kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu, gitu ya, di lain kesempatan, insya Allah. Nyawa kalian sukses selalu, ya. Semangat selalu belajarnya, raih cita-cita kalian, raih apa yang akan diberikan ke depannya. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan selalu, memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Awal itu.